Ya baiklah, sebelum kita masuki pelajaran hari ini ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Kelas 9A. Agnes, ya. Adi Sami Pratama, Anggun Jurisni, David Andrean, Dodi, Erta Putri, Kawatul Rahma, Indah, Iis, Yulia, ya. Baiklah, hari ini anak-anak kita akan bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini kita akan bahas tentang sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Tapi sebelumnya supaya kita lebih semangat dalam belajar, siapa di sini yang memiliki mimpi yang tinggi? Saya. Memiliki mimpi yang tinggi, yang dari sama-sama kita bermimpi ya. Sebelumnya kita ikuti gerakan ini supaya kita lebih bersemangat, oke? Optimis, ikhtiar dan tawakal. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran ini, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran minggu yang lalu? Saya. Apa? Sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Saya kok. Ya, Sikap terpuji adalah segala sikap perbuatan dan ucapan yang baik dengan ajaran Islam. Mantap ya, bagus ya. Jadi itu kita harus ulangi pelajaran minggu yang lalu supaya kita lebih bisa untuk pelajaran yang akan kita pelajari. Nah, baiklah anak-anak, di sini kita akan pelajari tentang sikap optimis, ikhtiar dan tawakal. Sebelum Ibu memberikan pelajaran, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, sikap optimis, ikhtiar dan tawakal ya, agar anak dapat mengerti, mampu, paham, memahami tentang sikap optimis, sikap semangat, kemudian ikhtiar, sikap usaha, begitu juga dengan sikap tawakal. Dan juga diperkuat ya, diperkuat dengan Al-Quran surat Az-Zumar, An-Nazm dan juga Al-Imran ya. Nah, jadi sikap optimis itu ya, yaitu adalah sikap semangat, sikap percaya diri yang harus ditumbuhkan dari setiap manusia. Apalagi siswa harus memiliki sifat semangat. Kemudian ikhtiar dalam usaha kalian dalam belajar agar mendapatkan hasil yang baik. Kemudian tawakal adalah berserah diri dari sikap semangat kalian, dari sikap usaha kalian serahkan kepada Allah. Ya. Kemudian dalam pelajaran ini juga dijelaskan dan diterangkan oleh yang namanya dari Al-Quran surat Az-Zumar ya. Kemudian ayat surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian Al-Quran surat An-Nazm ya. Yang mana di sini juga menjelaskan bahwa ya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa ya, karena dari rahmat Allah sesungguhnya Allah Maha mengampun dosa-dosa semuanya ya. Kemudian Al-Quran surat Al-Imran juga menjelaskan yang mana manusia ya itu juga harus memiliki sikap usaha. Manusia jangan hanya menunggu, tetapi kita juga harus berusaha supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal ya. Dan tidak lupa dari usaha tersebut ya, kita juga harus bertawakal, berserah diri kepada Allah ya. Jangan kita mau ini sendiri, tapi kita harus berserah kepada Allah. Nah, ini adalah juga penjelasannya dari Al-Quran surat Az-Zumar dan juga Al-Imran dan anak ya. Jadi dalam penjelasan Ibu ya, di sini juga ada kandungan ya. Sebelum dari penjelasan, artinya diperkuat juga dengan kandungan dari Al-Quran surat Az-Zumar. Di sana hanya banyak yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena itulah mereka yang menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintai hambanya yang selalu bersikap optimis. Jadi jangan mudah berputus asa. Usaha dulu, ya, berusaha dulu. Jangan mudah menyerah, ya. Kalau belum berusaha sudah menyerah itu sangat fatal, ya. Tapi kita harus berusaha bersifat optimis, ya. Jadi
ikhtiar dan juga tawakal. Ya, di situ diperjelas oleh surat Az-Zumar, An-Nazm dan juga Al-Imran. Ibu sudah buat kelompoknya kemarin ya. Nah, jadi kelompok 1 membahas tentang Az-Zumar, An-Nazm dan juga Al-Imran. Silakan kalau untuk kalian kelompok 1, di sini kalian ibu suruh untuk mencari bacaan mat yang terkandung dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Al-Imran dan juga surat An-Nazm. Ya, cari, diskusikan dengan kelompok kalian mencari bacaan mat, ya baik mat tabi'i, mat jaiz dan yang lainnya ya. Silakan kelompoknya. Diangkat bedanya ya. Silahkan kelompok 1 nanti perwakilan ya membacakan surat Az-Zumar, kelompok 2 membacakan surat An-Najm, kelompok 3 membaca surat Al-Imran. Silakan salah satunya membacakan perwakilan membacakan dari Al-Quran surat Az-Zumar. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami' innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Silakan kelompok 2 membacakan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'bahu sawfa yura summa yujzamal jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal mautaha. Shadaqallahu azim. Ya, kelompok 3 silakan membacakan surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sudah ya, itu tadi perwakilan dari membacakan surat Az-Zumar, An-Nazm dan Al-Imran. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya untuk mencari bacaan mat yang ada pada bacaan Al-Quran tersebut. Silakan ya, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mencari bacaan mat ya. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan bekerja sama ya untuk mencari jawabannya ya. Sudah selesai anak-anak? Bagaimana waktunya? Sudah ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Ya, bacaan materi ya. Nah, jadi dalam hal ini nanti silakan perwakilan dari kelompok-kelompoknya yang untuk maju ke depan membacakan dari bacaan yang terdapat materi dalam surat Az-Zumar ya. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk maju. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya dari bacaan Al-Quran surat Az-Zumar yang akan dibacakan oleh kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan surah Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya iba. Itu adalah mat tabi'i. Diyaladzi itu juga adalah mat tabi'i. Fu'ala itu juga mat tabi'i. La taqtatu itu juga mat tabi'i. Nu bajami itu juga mat tabi'i. Ya, itu tadi bacaan surat Az-Zumar yang mendapat materi. Silakan kelompok yang lain yang bertanya. Kelompok 3 ya. Perkenalkan saya Ibu Khadijah, perwakilan dari
3 saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa bacaan tersebut disimpulkan dalam bacaan maturi? Karena mat yang terjadi bertemu dengan huruf alif terletak sesudah harokat fathah, maka dibaca dengan mat. Gimana kelompok 3? Ya, silakan. Ya, tadi itu presentasi dari kelompok 1 ya, silakan. Kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan surat An-Najm. Laisa itu bacaan mat ladin. Sani itu bacaan mat tabir, dan masa'a itu bacaan jawab yang 1. Ya, silakan kelompok. Bertanya. Kami dari kelompok 1 yang bertanya, kenapa cara membacanya panjang? Karena dia adalah salah satu bacaan mat qami. Ya, betul. Nah ya kelompok 2, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Kartiko, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan bacaan matobi'i dari surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Simak ya pemulainya. Faiza adalah salah satu bacaan dari matobi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, kenapa bacaan Faiza dibaca panjang? Kenapa tidak dibaca Faiza saja? Karena Faiza adalah salah satu bacaan dari matobi'i. Karena kelompok sudah ya. Silakan kelompok 3. Baiklah, itu tadi ya anak-anak, kita pelajari tentang Al-Quran Surat Al-Zumar, Ali Imran, dan juga An-Nazm ya. Terdapat bacaan matobi'i ya. Siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya? Sebelum ditutup, siapa yang bisa apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini tadi? Dari tentang sikap optimis, ikhtiar dan tawakal, dan juga Al-Quran tentang surat Al-Zumar, Al-Imran, dan Al-Nazm. Ya, coba ya, Bu ya. Kesimpulan dari optimis, ikhtiar, tawakal. Ya. Optimis sikap memahami dan semangat penuh keyakinan. Ya. Ikhtiar adalah usaha seorang yang sungguh. Tawakal sikap pasrah seorang kepada Allah, yang sudah dijelaskan pada surah Az-Zumar, An-Najm, dan Al-Imran. Ya, sip, kesimpulan. Kesimpulan ini ya, jadi Ibu harap kalian dapat memahami dari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal bukan hanya pengertian istilah-istilah saja ya, tetapi juga diperkuat dan diperjelas oleh Al-Quran yang merupakan pedoman atau surat pedoman manusia. Ada yang bisa menjaganya ya, karena itu adalah merupakan dari perkataan Allah. Ya, paham itu anak-anak? Minggu depan perhatikan tugas ya, kalian lakukan, nanti kalian belajar di rumah, jangan malas belajar di rumah ya, harus rajin-rajin, harus memiliki motivasi diri.